Good morning, good morning, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, terima kasih atas kehadirannya. Salam sejahtera semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi bersama saya, Sri Yusriani atau Kak Sarah. Insya Allah ini saya share dulu screen kita. Sudah terlihat ya. Kali ini pukul 6 pagi waktu Denmark, saya ingin berbagi, membersamai rekan-rekan belajar sebagai pemantik semangat dalam mata kuliah manajemen pemasaran. Kemungkinan besar sudah mengisi semua sesi diskusi pada minggu pertama untuk memiliki kesiapan yang lebih baik pada saat diskusi tutorial webinar bersama para dosen kita. Ada baiknya kita mengulangi mempelajari PPT 1 pada materi inisiasi 1 berikut ini. Dalam manajemen pemasaran, materi inisiasi 1, rekan-rekan bisa membaca pada awal bab di buku bahan ajar kita, manajemen pemasaran, lingkungan, dan strategi pemasaran. Pokok bahasan meliputi definisi dan konsep pemasaran, membangun strategi dan rencana pemasaran, serta memperdalam mengenai lingkungan pemasaran global. Apa yang dimaksud dengan pemasaran? Pemasaran berlaku baik bagi organisasi yang berorientasi pada laba maupun organisasi nirlaba. Pemasaran juga bukan hanya sekedar membujuk pelanggan, pemasaran dimulai dari kebutuhan pelanggan, pemasaran tidak dikerjakan sendirian, dan pemasaran melibatkan pertukaran, pemasaran membangun hubungan dengan pelanggan. Pemasaran adalah perpaduan antara seni dan ilmu dalam memilih pasar sasaran dan juga memperoleh, menjaga, dan menumbuh kembangkan pelanggan melalui pembangunan, penyerahan, dan pengomunikasian nilai pelanggan unggul. Kotler dan Keller 2009. Rekan-rekan diajak diskusi dalam momen pertama dalam mata kuliah ini, terutama mengenai pemahaman kita mengenai konsep dalam pemasaran. 1, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. 2, pasar sasaran, positioning, dan segmentasi, dan keterkaitan antara ketiga hal ini dalam implementasinya ketika kita mengembangkan strategi dalam manajemen pemasaran dalam organisasi kita. Kemudian yang ketiga, penawaran dan merek. Yang keempat, nilai dan kepuasan. Yang kelima, saluran pemasaran. Kemudian yang keenam, saluran rantai pemasok atau SCM. Kemudian yang ketujuh, persaingan. Kita juga mempelajari tentang kompetitor. Dan yang kedelapan, lingkungan pemasaran. Kemudian realitas pemasaran baru. Realitas pemasaran baru lingkupnya adalah kekuatan sosial utama, berbagai kemampuan baru konsumen, berbagai kemampuan perusahaan, serta orientasi perusahaan terhadap pasar. Nah, aktivitas pemasaran seharusnya dijalankan berdasarkan filosofi ini. Jadi, filosofi ini sebagai pemandu dan dijunjung tinggi untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Filosofi pemasaran yaitu sebagaimana hal berikut, ada konsep produksi, bagaimana konsep produk yang kita hasilkan, konsep penjualannya, konsep pemasarannya, dan konsep pemasaran sosial. Tentu saja rekan-rekan yang berada dalam tugas sebagai pemasar juga yang sekaligus terjun langsung menjadi manajer pemasaran sudah mengetahui apa saja kegiatan dalam manajemen pemasaran. 1, membangun rencana dan strategi pemasaran, kemudian yang kedua, menangkap informasi pemasaran, yang ketiga, terhubung dengan pelanggan, yang keempat, membangun merek yang kuat, yang kelima, membentuk penawaran pasar, yang keenam, menyerahkan nilai, yang ketujuh, mengomunikasikan nilai, dan 8, membangun pertumbuhan jangka panjang. Bagaimana membangun strategi dan rencana pemasaran? Ini masih ada dalam penjelasannya dalam bab awal-awal di buku bahan ajar kita ya rekan-rekan.
Bagaimana tentang perencanaan bisnis? Yang pertama menyusun gambar besar perusahaan, kemudian perencanaan bisnisnya, langkah-langkah rencana bisnisnya. Tentu saja ada secara long term atau jangka panjang dan secara short term juga. Kemudian ada yang harus kita perhatikan banget adalah etika dalam perencanaan pemasaran, kemudian tingkat perencanaan bisnis. Tentu saja kita mengimplementasikan perencanaan strategik dalam manajemen pemasaran. Jadi nanti ada juga sesi tugas dalam hal ini, supaya kita lebih lagi memperdalam pemahaman mengenai definisi misi perusahaan, kemudian mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal organisasi, menentukan pula objektif organisasi, menyusun dan membangun portofolio bisnis, serta menyusun strategi pertumbuhan. Perencanaan pemasaran terdapat dalam hal ini secara umum. Yang pertama melakukan analisis situasi, kemudian menentukan objektif pemasaran, membangun strategi pemasaran, mengimplementasikan dan mengontrol rencana pemasaran. Lingkungan pemasaran global, bagaimana tentang lingkungan pemasaran global atau internasional ini? Dalam momen penjelasan tutorial webinar, nanti kita akan berdiskusi mengenai ketika mengamati kondisi pasar lokal dan pasar global. Kemudian mengidentifikasi keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan. Memahami regulasi internasional, regional, dan negara tujuan perdagangan. Kemudian analisis lingkungan pemasaran. Seberapakah pentingnya pasar global itu? Tentu saja pada saat organisasi masuk ke dalam pasar global, tentu tidak mudah. Ada berbagai keputusan penting bagaimana menyusun struktur kegiatan usaha. Apakah kemudian ada penyesuaian atas strategi pemasaran produk dalam mengakomodasi kebutuhan pasar lokal. Biasanya yang pertama perusahaan menentukan tingkat komitmen yang dimiliki dan menentukan jenis strategi masuk pasar atau entry strateginya, apa yang akan digunakan, apa yang paling suitable untuk perusahaan. Kemudian realnya, contohnya misalnya perusahaan mau langsung mengekspor produk ke negara lain, atau perusahaan mencari mitra bisnis. Kemudian bisa jadi masuk sendiri ke pasar luar negeri. Kemudian hal kedua, perusahaan juga harus membuat keputusan tentang bauran pemasaran, berinovasi dari produk yang akan dijualnya di pasar global. Ya, dalam tutorial online kita juga ada beberapa paper artikel ilmiah yang bisa kita review karena literasi dan penjelasannya sangat bermanfaat bagi kita untuk mendalami konsep dalam pemasaran. Jadi rekan-rekan, misal ya ketika saya merangkum saat ini, hubungan antara bagaimana segmentasi pasar sasaran dan positioning, bahwa ketika secara nyata kita melihat organisasi kita, kita bisa menyimpulkan bahwa selalu ada analisis, implementasi, dan evaluasi atas segmentasi pasar sasaran serta positioning ini. Segmentasi pasar atau market segmentation ini ketika tim manajemen pemasaran tentu saja berkolaborasi dengan para manajer yang lainnya, yaitu manajer sumber daya manusia, manajer keuangan, manajer operasional gitu ya. Dalam segmentasi pasar, ini pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok yang homogen berdasarkan kriteria tertentu, misalnya demografinya, geografinya, psikografi, dan perilaku konsumen. Jadi contoh nyata, misal saya sebut ada perusahaan U atau G. U dan G ini perusahaan yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan berbagai negara lainnya di Asia, serta juga ada produksinya sampai ke Jerman, Denmark, Belanda, dan sebagainya di negara Eropa, serta di Australia, di Timur Tengah. Jadi U dan G membagi pasarnya berdasarkan jenis produk. Misal, ada sampo, sabun, pasta gigi, apalagi ya, minyak untuk penyegar kulit misalnya seperti itu. Itu berdasarkan jenis produk mereka membaginya. Kemudian juga mereka bisa membaginya berdasarkan demografi. Misal, ketika produk sampo untuk wanita berbeda dengan produk sampo untuk pria, kemudian memproduksi pula produk sampo untuk
anak-anak seperti itu. Selanjutnya ketika segmentasi sudah ready, sudah siap untuk sudah siap mempelajari mengenai segmentasi pasar tersebut, perusahaan langsung memiliki target market atau pasar sasaran. Jadi setelah segmentasi, perusahaan memilih satu atau lebih segmen pasar yang dianggap paling potensial. Paling potensial berarti menguntungkan untuk ditargetkan. Jadi tentunya dalam pihak manajerial sudah tahu bagaimana profit jangka pendek, profit jangka panjang. Dalam hal ini bisa saya contohkan misalkan ada merek ya perusahaan dari Procter and Gamble. Jadi ada skincare merek mereka memiliki target pasar wanita, misalnya suatu wilayah di negara Asia, kemudian satu wilayah di negara Eropa, khusus untuk wanita yang berusia 30 tahun ke atas. Jadi udah ada peta target sendiri, diyakinin bahwa target, pasarnya ini adalah wanita yang sudah mencari produk perawatan, ya, perawatan kulit yang, mungkin dalam hal ini, tidak kalau dipergunakan ini perawatan, tidak mengalami proses, penuaan kulit dengan cepat. Nah, seperti itu. Jadi, itu contoh dalam realita gitu ya, ketika kita mengimplementasikan bagaimana segmentasi pasar dan pasar sasaran. Kemudian hubungannya juga dengan positioning. Positioning kan misalnya ketika ada kalimat iklan misalnya, "Orang pintar, minum apa?" Gitu ya. Terus misalkan apalagi ya, eee, ya pakai motor tertentu gitu, selalu yang terdepan, gitu misalnya ya rekan-rekan. Jadi untuk positioning itu tentu saja terkait ini adalah suatu strategi. Positioning adalah strategi penting yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan citra ya, untuk menciptakan citra atau identitas tertentu di mata pelanggan sasarannya. Jadi kalau mohon maaf nyebut merek misalkan Apple, ya dari zaman pertama kali 2005, 2006, 2007 gitu sampai sekarang sudah produknya di episode 10, 11 Pro, 12, selanjutnya selalu ditunggu oleh pelanggannya. Dan Apple ini dengan produk iPhone-nya, telah memposisikan diri sebagai merek premium yang desainnya elegan, selalu berinovasi, kualitasnya tinggi. Jadi, secara realita mereka berhasil positioning-nya ini secara global. Kemudian contoh lainnya adalah misalnya perusahaan yang memproduksi alat olahraga, segmentasi perusahaan, ya misalnya N atau A gitu ya, membagi pasar berdasarkan, olahraganya. Misalnya ini adalah produk untuk basketbol, ini adalah produk untuk sepak bola, ini adalah produk untuk, atletik, untuk senam gitu ya. Dan juga mereka bagi juga secara demografi, ini adalah produk untuk wanita, untuk pria gitu, juga untuk yang berusia 20 tahun ke bawah, untuk yang berusia 20 tahun ke atas, seperti itu. Jadi, mmm sangat penting kita memperdalam mengenai konsep dalam pemasaran ini. Kemudian yang paling penting juga nih, rekan-rekan mahasiswa, terutama yang sekarang berkarya sebagai manajer pemasaran, serta manajer lainnya juga. Tentu saja kita berkolaborasi untuk kemajuan organisasi ya. Sebetulnya, mempelajari manajemen pemasaran bagi manajer itu manfaatnya apa ke depannya? Gitu ya. Ada beberapa pertanyaan seperti itu dalam sesi tutorial online. Kalau kita bisa sama-sama menyimpulkan, nih kita review dari organisasi kita masing-masing ya, secara lintas organisasi, tentu saja yang saya simpulkan adalah, mmm, bagaimana setelah kita mempelajari manajemen pemasaran ini, kita lebih memahami, lebih bisa efektif dan efisien dalam merencanakan dan mengimplementasikan strategi pemasaran, ya. Guna mencapai tujuan organisasi tentunya meliputi bagaimana pemahaman pelanggan? Itu yang pertama, bagaimana memahami pelanggan. Kita perlu memperdalam mengenali kebutuhan dan keinginan pelanggan agar dapat menawarkan produk dan jasa yang sesuai dan bernilai bagi mereka.
Kemudian kita lebih memahami segmentasi pasar. Jadi mengidentifikasi segmen pasar yang berbeda dan menargetkan segmen yang paling sesuai dengan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Itu pada implementasinya itu akan bisa saja lebih sulit dengan segala kondisi yang sangat cepat berubah. Itu ya, terutama setelah recovery masa pandemi COVID-19 ini. Jadi itu juga bisa menjadi eh, salah satu salah satu ide penelitian rekan-rekan. Kemudian yang ketiga, implementasinya kita bisa makin makin lihai, makin piawai dengan penetapan harga. Karena menentukan harga yang tepat berdasarkan biaya produksi, berdasarkan pengamatan kita, analisis terhadap kompetitor, permintaan pasar, dan nilai yang diberikan kepada pelanggan, realitanya bisa saja bukan menjadi hal yang mudah. Ya, sebagaimana pengalaman kita di organisasi selama ini. Kemudian implementasinya adalah pada saat promosi, kita memiliki strategi apa namanya komunikasi yang mana pilihan kita haruslah lebih efektif untuk mempromosikan produk atau jasa kepada target pasar. Kemudian dari sisi distribusi, menentukan saluran distribusi yang efisien untuk memastikan produk atau jasa kita sampai ke tangan pelanggan dengan tepat waktu. Selanjutnya, dengan mempelajari manajemen pemasaran ini diharapkan tentu saja kita lebih banyak belajar menganalisis. Ya, bisa saja kita pergunakan analisis SWOT, mengidentifikasi bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi atau perusahaan dalam konteks pasar. Kemudian dengan mempelajari ini juga kita diharapkan makin memiliki interest dan keahlian mengenai penelitian pasar, makin paham dalam menggunakan data dan informasi untuk memahami tren pasar dan perubahan perilaku konsumen. Kemudian juga dengan meneliti dan memahami bagaimana ruang lingkup manajemen pemasaran dalam mata kuliah ini, kita juga bisa meningkatkan kemampuan dalam branding dan posisi. Ya, branding dan posisi organisasi di mata konsumen. Kemudian kita bisa makin ahli dalam pengukuran dan evaluasi, mengukur efektivitas strategi pemasaran dan membuat penyesuaian berdasarkan hasil yang diperoleh. Selanjutnya adalah bagaimana selaku manajer pemasaran serta kolaborasi dengan manajer yang lainnya, sumber daya manusia, keuangan, manajer produksi, manajer umum, bahwa kita perlu menerapkan dan memperdalam bagaimana etika dan tanggung jawab sosial. Jadi kita mesti memastikan bahwa praktek pemasaran dilakukan dengan cara yang etis ya, rekan-rekan, dan bertanggung jawab. Ah, dari para Bapak dan Ibu expertnya mata kuliah manajemen pemasaran ini, mereka berpesan kepada kita semua bahwa jika mempelajari manajemen pemasaran dengan lebih dalam, maka kita dapat menjadi seorang manajer pemasaran yang andal. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, semoga senantiasa bersemangat. Sama-sama kita belajar dan menyemangati diri agar tetap berprestasi. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Maaf lahir batin atas segala kekurangan. Have a great weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.